Baik, jadi kalau penelitian lapangan, ini namanya penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan itu harus jelas lokasinya. Kalau hanya mengatakan pesantren modern Dar El Azhar, ini di mana? Nah, tadi Pak Ismail menyampaikan harus jelas lokasinya ini di mana. Nggak jelas. Jadi sampaikan, tuliskan di situ tempatnya di mana, minimal sampai kabupaten, ya. Karena misalnya di desa mana, kan orang nggak paham desa itu di mana itu. Terus, nah ini sengaja saya tidak menuliskan, tidak menyebutkan nama orang dan NIM-nya, kira-kira supaya eh, tidak melanggar. Baik, teman-teman sekalian, ini benar ya, cara menulis itu setiap halaman awal pada setiap halaman awal di setiap bab nanti, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tesis di kita sekarang cukup 5 bab. Nah, ini setiap halaman awal jarak ya antara tepi atas dengan tulisan pertama ini 10 cm. Bukan 10 ketukan ya, 10 cm. Terus di sini nulis latar belakangnya, ini saya sering ulang-ulang, jangan hanya latar belakang. Latar belakang masalah. Ya, saya sering bercanda itu latar belakang itu banyak, ada latar belakang rumah mertua, gitu ya, macam-macam itulah. Saya sering bercanda begitu, tapi ini ada saja yang menulis begitu. Tadi saya ditanya, ada mahasiswa tanya, Pak, kok itu kan nulisnya sudah tertulis itu sampai 153 halaman, kenapa masih salah? Jadi seringkali begini, kan tahapan-tahapan yang dilakukan di pasca ini untuk mendampingi teman-teman nulis itu sudah banyak ya. Ini sudah maksimal, maksimal saat ini ya, sudah banyak ya. Pertama ya adalah mata kuliah ini juga ada. Mata kuliah ini kan dalam rangka mempersiapkan nanti teman-teman ketika nulis supaya maksimal. Ya, mata kuliah metodologi itu. Kemudian eh, judul itu dipersyaratkan untuk diskusi dengan dosen. Jadi kalau menentukan judul apapun, diskusi dulu. Nah ini supaya tadi pendampingan. Dosen siapapun ya. Setelah itu nanti ada kompre. Judulnya didaftarkan ke TU, ya kirim cover, outline, daftar pustaka, daftarkan ke TU, ya. Nanti didaftarkan ke TU itu, terus dibuatkan soal. Soalnya mendalami judul itu lagi. Tes, ya, dalami. Benar nggak ini? Paham apa yang dimaksud? Dalami itu juga dalam rangka mendalami. Kompre tulis. Nanti ada kompre lisan. Didalami lagi itu supaya lebih paham lagi. Ini kan tahapan-tahapannya. Setelah itu dipersilakan untuk membuat proposal. Diseminarkan proposalnya. Ya, didampingi, terus diseminarkan. Nah, ini kan supaya apa? Terarah. Nah, masih ada salah-salah, masih ada yang perlu direvisi, revisi dulu. Setelah direvisi, dikirim lagi ke Kaprodi. Baru nanti ditunjuk siapa yang melanjutkan membimbing. Tunjuk pembimbingnya 2 orang. Nah, ini seringkali tidak dimanfaatkan maksimal. Ya, nggak, jarang ketemu pembimbingnya, jarang komunikasi. Tiba-tiba sudah mau selesai,
arah berpikirnya kemana, ini pembimbing juga kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Padahal perlu sering-sering diskusi, diarahkan, ya, dikembangkan pemikirannya itu dengan pembimbing. Nah, nanti begitu sudah nulis bab 1, bab 2, bab 3, ya, nanti ada namanya ujian progres. Progres 1, progres pertama. Progres pertama ini, nah, di dalamnya apa? Paham nggak tulisannya itu? Tulisannya sesuai dengan aturan nggak? Nah, itu sudah dilihat tuh. Kalau nggak sesuai, ini salah kamu di sini, di sini, di sini, perbaiki ya. Ya, nah, soal itu nanti nulis lagi bab 4, bab 5 karena cuma 5 bab ya. Kita cukup 5 bab. Ada progres 2 lagi. Oh, kamu salahnya di sini, 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 perbaiki ya. Iya, gitu ya. Terus uji plagiarisme. Nah, kadang-kadang pas uji plagiarisme ini kan sekarang aturannya maksimal 30, masih ada toleransi tinggi itu 30 ya. Tapi begitu uh, apa plagiarisme tinggi merubah lagi itu wah kacau lagi itu kadang-kadang. Nah, di sini potensi-potensi kesalahan. Makanya dari awal teman-teman nulisnya ya memang tadi perlu literatur-literatur yang jelas. Kemudian ketika nulis analisa ya saya yakin lah teman-teman ini yang terbiasa ya terbiasa menulis ya paling enggak kan nulis status nulis WhatsApp itu kan kalimatnya kalimat yang jelas itu ya. Nah, tapi nanti saya tunjukkan bahwa ada beberapa tulisan yang kalimatnya itu kita memahami aja bingung. Oke ini ya di halaman awal setiap bab. Nah pastikan di halaman awal setiap bab itu angka nomor halamannya ini ganjil. Bab 1 di halaman ganjil. Bab 2 halaman ganjil. Bab 3 halaman ganjil. Bab 4 halaman ganjil. Bab 5 halaman ganjil. Pasti kan ganjil ya. Dan meletakkan halamannya, nomor halamannya itu di tengah bawah. Nah ini ya. Terus, ini ada beberapa kesalahan. Nah, nanti bisa dilihat di buku panduan. Ini salah nih. Tahu salahnya di mana? Ini footnote nomor 1 saja. Tahu salahnya di mana? Ada yang tahu? Menulis nama di footnote ini belum ada perubahan apapun. Ya, susunan katanya itu belum ada perubahan apapun. Sering nih saya sampaikan M Ismail Marzuki. Di footnote tetap M Ismail Marzuki. Beda nanti kalau di daftar pustaka kata yang paling terakhir letakkan paling depan koma. Marzuki, M Ismail. Putri Hidayani, Hidayani, Putri. Nah, itu di daftar pustaka. Kalau di footnote belum berubah apapun. Judul ini benar, judul buku cetak italik. Setelah judul kasih koma. Kalau ada cetakan keberapa, kalau ada ini bukunya ada jilid berapa itu harus ya jilid ya karena yang bukunya berjilid-jilid ini kan kadang-kadang berbeda ya jilid-jilidnya itu. Nah, tulis tuh jilid berapa ya. Nah, ini Impresium Jakarta .2 Ciputat dan seterusnya ini jangan nggak usah dikasih kurung ya nggak perlu dikurungi. Oke, ini ada kesalahan-kesalahan sebenarnya kesalahan kecil tapi karena tidak memperhatikan kesalahan kecil ini berulang-ulang ya jadinya besar juga itu ya. Nah, terus ini ada kesalahan lagi. Nah, ini kan sudah ditulis di footnote nomor 1 tadi.
Ya, ini namanya sumber yang berulang. Kalau teman-teman menulis sumbernya berulang, penulisnya sama, bukunya sama, ya, yang beda nanti halamannya atau bahkan halamannya juga sama, gitu. Halaman sama atau berbeda bolehlah. Di bab yang sama, katanya di bab yang sama ya, itu nama penulisnya tetap ditulis. Jadi yang biasa dulu ada ibid, opcit, lokcit, yang bangsa cicit itu, ya cicit itu sekarang jangan digunakan di sini ya. Cicitnya jangan, cicit nggak usah dipakai di sini gitu ya. Ya, terus gimana nulisnya? Tulis lengkap nama penulisnya. Nah, kemudian titik atau koma, judul bukunya. Judul bukunya ini boleh ditulis lengkap, boleh ditulis bagian. Misalnya Al-Quran membangun tradisi titik 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 boleh supaya nggak terlalu panjang, tapi harus konsisten. Ya, tapi boleh ditulis lengkap. Koma, nanti ah, Jakarta titik dua Ciputat, koma 2013. Nah ini tidak ditulis lagi, diganti tiga titik 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 koma halaman berapa. Itu kalau di bab yang sama. Begitu bab kedua, nulis lagi sumber yang sama yang pernah ditulis di bab satu, awal lengkap lagi. Begitu ditulis yang kedua, nah mulai kayak tadi lagi. Tapi begitu mulai pertama kali di setiap awal bab, tulis lengkap lagi. Ini kelihatannya sederhana, tapi ya sekarang itu diperhatikan. Akhirnya apa? Ini kamu nih baca nggak sih suruh itu tuh? Karena kamu nih baca nggak buku panduan? Nah, punya nggak buku panduan? Ya, akhirnya panjang kemana-mana. Ya, padahal ini kan sederhana. Oke, ya. Ini tentang penulisan. Kemudian halaman, menuliskan halaman. Setiap awal bab, tadi saya sampaikan, nomor halamannya pastikan ganjil. Meletakkannya setiap awal bab ada di tengah bawah. Tengah bawah. Begitu halaman berikutnya, halaman kedua dari awal bab, halaman ketiga, nah itu berarti halaman keduanya kan kalau awal bab tadi halaman ganjil, halaman keduanya kan pasti genap tuh. Nah, meletakkan genapnya bukan di kanan, tapi di kiri atas. Sini nih, ini salah. Oh, ya. Nanti ganjil, yang ganjilnya baru. Ini benar. Ya, bisa ya. Saya kira ini kan sangat mudah sekali ya. Kalau untuk teman-teman yang belum pernah mencoba, ini saya contohkan. Nah, saya tunjukkan di mana letaknya. Letaknya nanti di sini ya. Kalau kalau yang menulis, nah nanti lihat bagian atas ini. Kan ini misalnya tulisan ya, ini tulisan. Ya, kan kalau mau nulis halaman kan di sini ya, insert. Nah, di sini kan ada number page ya, number page number ya. Misalnya di halaman pertama itu tadi di bawah tengah ya. Misalnya ini bawah tengah. Ya, oh, bawah tengah salah salah salah. Page number. Bottom. Nah, ini misalnya ini. Nah, ini bawah tengah ya.
Nanti teman-teman bisa lihat nih di atas ada tulisan difference first page, ada difference odd and even pages. Nah, ini halaman pertama beda dengan halaman berikutnya. Ini diklik. Nanti halaman ini juga diklik. Nah, ini masih muter ya. Not responding. Nah, ini diklik begini. Supaya nanti menulis halaman pertama, misalnya halaman pertama tadi di bawah, ya, halaman pertama tadi di bawah misalnya, bawah tengah, nanti halaman keduanya, nah ini kan kosong nih, halaman keduanya ini kosong. Nah, diletakkannya di mana? Nanti insert, mana tadi? Page number, di atas. Nah, halaman keduanya di kiri atas. Oh, duanya di kiri atas. Langsung ya, tengah kiri atas. Nih, kosong. Nanti halaman ketiganya jadi bikinnya 3 halaman ini nomornya berurut nih. Nah, ini halaman ketiganya page number top kanan. Nah, ya ini yang tadi dihapus. Nah, ini kalau mau bikin halaman berikutnya nanti udah otomatis ya. Misalnya nanti di halaman keempatnya, bikin teman-teman halaman keempat ini udah otomatis. Tuh, muncul halaman 4. Ya, ini dihapus. Dan seterusnya. Ya, baik, saya lanjut. Saya lanjutkan tadi di sini halaman. Terus, nah, teman-teman sekalian, ini saya tidak mengulang ini kesalahan yang sama tadi. Nah, seperti ini. Untuk footnote yang sumbernya dari website, ini website namanya ya. Untuk footnote yang sumbernya dari website, ini ada juga. Ya, ini di buku panduan juga sudah ada sebenarnya. Di website itu kalau yang sumbernya dari koran ya apa juga ada. Kalau website nanti dilihat di halaman 49 yang sudah punya buku panduan. Katanya sudah punya buku panduan semua katanya. Ya, mudah-mudahan kalau punya buku panduan dibaca. Nah, ini salah ini. Kata buku panduan di halaman 49 catatan kaki untuk internet nih ada. Di situ juga ada contohnya, nama penulisnya, koma, judul tulisannya dalam tanda petik. Nah, kemudian ada kata dalam, judul tulisannya tidak italik, nanti sumber websitenya itulah yang ditulis italik. Ya, itu ya. Jadi ini salah, ini salah. Nah, kalau dari jurnal, nah ini jurnal nih, benar nih jurnal. Jadi tulisan nama penulisnya, judul tulisannya dalam tanda petik, nama jurnalnya yang italik ini benar. Ini penulisan. Ya. Oke, itu tadi tentang tulisan. Nanti mungkin tulisan kita bahas berikutnya lagi.
Saya ingin menunjukkan bahwa ketika nulis, nulis nih, jadi teman-teman sekalian, kalau tadi ya, identifikasi masalah ini cara yang gampang ya. Kan sebenarnya memang menulis latar belakang masalah dulu. Kemudian dari latar belakang masalah itu, masalah-masalah yang sudah dibahas, diungkapkan dalam latar belakang masalah, nanti ditulis di identifikasi masalah. Tapi cara mudahnya nih, ini eh, kalau nggak teman nggak disampaikan karena teman aja, ya. Sering kali saya sampaikan teman-teman cari identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Jadi ngangkat tema yang kemudian ditulis dalam judul itu, masalahnya apa? Di buku panduan itu cari 5 sampai 7. Boleh lebih, boleh. Tapi minimal 5. Ini nggak ada 5. Nah, kalimat diidentifikasi masalah ini kalimat masalah. Ya, kalimatnya kalimat masalah. Tapi jangan nuduh. Nuduh itu bikin kalimat masalah seolah-olah itu masalah terjadi di satu lembaga atau tempat penelitian, padahal tidak ada dasarnya. Itu nuduh, itu nggak boleh itu. Peneliti tidak boleh menuduh. Oke, kalau ini kalimat masalah, oke, terdapat beberapa asatid atau atas asatidah yang kurang memahami pendidikan. Oke, tidak memahami atau kurang memahami pendidikan multikultural mungkin menjadi masalah. Kalau pendidikan multikultural itu menjadi benchmark atau menjadi syarat untuk jadi guru di sana, ternyata ada guru yang tidak memahami, nah itu masalah. Bisa jadi masalah ya. Kalau memang aturannya misalnya bisa punya kemampuan, misalnya punya kemampuan hafalan minimal 1 juz, ternyata ada guru yang ngajar hafalan 1 juznya nggak lengkap atau pernah lengkap tapi hilang semua, nah, misalnya itu kan masalah itu. Tapi nyebut begini ini harus ada sumbernya dari mana. Ya, sumbernya bisa saja sumbernya dari data evaluasi sekolah boleh. Nah, sumber-sumber begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bisa saja diambil dari tempat penelitian atau kejadian yang serupa, yang menjadi masalah juga di tempat yang lain juga boleh juga. Sehingga kenapa selalu kemudian ketika menemukan kalimat-kalimat masalah misalnya yang nanti menjadi identifikasi masalah, saya menyarankan cari ini sumbernya minimal misalnya ada 3 sampai 4 sumber. Nah, ini dari jurnal apa, dari berita apa, ya, berita apa, misalnya ini masing-masing ini sudah ada sumbernya dari mana. Kok saya menyebut ini ada problemnya ini sumbernya ini sudah ada nih, misalnya, ya, ada berita lagi atau jurnal lagi, misalnya itu. Nah, kalau misalnya di sini ada 5 saja masalah, yang masing-masing ada sumbernya, inilah yang kemudian ditulis dan dijabarkan di latar belakang masalah. Jadi kalau urutannya tadi, masalah-masalah dan sumber-sumber itu dipaparkan dulu di latar belakang masalah, kemudian itu nanti eh, problemnya, masalahnya itu dipaparkan, diidentifikasi. Kalau urutannya begitu. Tapi kalau mau nulis gampang ya, tadi masalahnya apa, ditulis dulu, cari sumbernya, baru diurutkan di latar belakang masalah. Dengan demikian, yang namanya latar belakang masalah itu semuanya bicara tentang masalah. Ya, sumber-sumber ya, referensi-referensi yang terkait dengan masalah itu. Jadi nulis latar belakang masalah itu
tidak nulis ayat, jangan ayatnya tulis, wow, kesannya nanti apa? Apakah ayat ini bermasalah itu? Kok ada di latar belakang masalah? Nulis hadis, apakah hadis ini bermasalah kok ada di latar belakang masalah? Makanya undang-undang, apakah undang-undang ini salah? Itu nanti dulu, ya ditahan dulu. Nulisnya jangan terlalu emosi, jangan semuanya ditulis di latar belakang masalah. Latar belakang masalah cukup menuliskan masalah-masalah yang kemudian di situ memaparkan sumber-sumbernya. Tulis, paparkan di sana sumbernya ini. Oh, sumbernya begini, ini sumbernya dari sini, literaturnya dari sini dan seterusnya. Makanya kalau ini ditulis nggak terjadi nih model begini ini nggak ada. Masa menulis latar belakang masalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam ini dari dulu. Dari dulu tuh Quran kitab suci umat Islam ngapain ditulis di sini? Ya, nggak usah ditulis juga udah orang tahu. Nggak usah yang gitu-gitu itu eh, nggak terlalu menarik. Tulis saja bahasa aja apa problemnya apa. Jadi fokus pada masalah yang ingin diungkap, paparan-paparan tadi, ya, bikin kalimatnya, analisanya dan sebagainya. Ini kan Al-Quran juga merupakan sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kitab ini sendiri menamakan dirinya petunjuk bagi apa ini? Ya, nggak menarik ini, nggak menarik. Jadi kalau membaca ini, apaan? Nggak menarik. Nah, ya. Jadi ini contoh-contoh yang ini nggak menarik semua nih, menarik. Ya, oke. Sampai sini ada yang bertanya? Ya Pak, saya Pak. Silakan. Saya Mohon close. izin Pak. Pertama